Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fareski Kurniawan, nomor BP 2010 513010, akan mempresentasikan materi krisis perbankan dan risiko sistemik, di mana dimulai dengan materi yang pertama, yaitu krisis perbankan. Di dalam krisis finansial terdapat krisis mata uang dan krisis perbankan. Krisis mata uang dan perbankan disebut juga dengan twin krisis, yang bisa terjadi secara bersamaan atau terjadi secara parsial, namun keduanya bersifat kausalitas. Menurut Kamsky dan Den Haag, hubungan kausalitas antara krisis perbankan dan krisis mata uang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, krisis mata uang menyebabkan krisis perbankan. Penurunan cadangan valuta asing yang cepat dalam sistem tukar tetap mendorong bank sentral untuk menurunkan high for money, sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar, menaikkan kebangkrutan, dan mendorong terjadinya krisis perbankan. Yang kedua, krisis perbankan dapat menyebabkan krisis mata uang. Hal ini terjadi ketika investor percaya bahwa krisis perbankan terjadi karena maka akan mengalihkan portofolionya ke aset domestik ke luar negeri. Ketika bank sentral menyuntikkan likuiditas ke pasar finansial untuk mengatasi masalah perbankan, maka kelebihan penciptaan uang dapat menyebabkan terjadinya spekulasi dan mempengaruhi cadangan valuta asing. Krisis perbankan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kamsky dan Den Haag. Menurut Kamsky dan Den Haag, mengenai krisis perbankan adalah ditandai dengan adanya masalah gempa dalam neraca. Mereka menyatakan awal tanda-tanda krisis yang penarikan dana besar-besaran dari nasabah dan penutupan bank. Kedua, menurut Hadi dan pasar Basigu, krisis perbankan adalah apabila sistem perbankan mengalami salah satu dari kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tingginya nilai kredit macet yang melebihi 10% dari seluruh aset atau 2% dari produk domestik bruto. Yang kedua, biaya penyelamatan perbankan yang melebihi 2% dari PDB. Yang ketiga, nasionalisasi atau pengambil alihan perbankan oleh pemerintah. Yang keempat, penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Yang kelima, penutupan bank oleh pemerintah, baik secara sementara maupun selama-lamanya. Yang ketiga, menurut González Hermosillo. Menurut González Hermosillo, indikator terbaik menyatakan krisis perbankan adalah kredit macet. Yang mendefinisikan krisis perbankan salah satunya adalah kredit macet dari 10% lebih besar dari seluruh aset sistem perbankan. Yang keempat, menurut Raja Suarez. Menurut Raja Suarez, krisis perbankan adalah apabila kredit macet lebih besar daripada rata-rata selama masa tidak krisis ditambah 2 standar deviasi. Instabilitas perbankan baik secara individu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan. Namun apabila instabilitas tersebut terjadi pada sektor perbankan secara keseluruhan, yaitu terganggunya hubungan antar bank sebagai dampak kondisi fundamental ekonomi yang tidak stabil, dan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi perekonomian baik secara keseluruhan. Penyebab krisis perbankan. Pertama, menurut Batu Nanggar. Menurut Batu Nanggar, terdapat 2 kutub utama yang membahas mengenai penyebab krisis finansial, termasuk di dalamnya krisis perbankan. Yang pertama, bahwa penyebab krisis utama adalah fundamental ekonomi yang lemah dan tidak konsistenan kebijakan. Dan yang kedua, yaitu bahwa akar dari krisis adalah contagion effect dan pasar yang tidak rasional. Kedua, menurut Allen dan Gell. Menurut Allen dan Gell, contagion tergantung pada struktur pasar yang ada yang ditetapkan secara eksogen. Jika pasar antar bank tidak sempurna, maka contagion akan terbatas pada bank yang berada di wilayah terdekat. Semakin lengkap pasar, maka semakin efek contagion semakin besar, yang berarti semakin banyak bank yang menderita guncangan likuiditas. Dengan demikian, kesempatan bank untuk gagal semakin kecil karena guncangan dapat dibagikan ke bank yang lebih banyak. Yang ketiga, menurut Hadi dan pasar Basigu. Menurut Hadi dan pasar Basigu, bahwa krisis atau permasalahan berat pada industri perbankan bersumber dari sektor real,
internal sektor, dan perubahan drastis pada indikator tertentu. Di antaranya penurunan drastis pada pertumbuhan PDRB, peningkatan suku bunga real, dan sebagainya. Yang keempat, menurut Kun Teta Xiangche, bahwa krisis perbankan cenderung timbul pada saat kondisi makroekonomi memburuk, pertumbuhan PDB yang rendah, yang berkaitan dengan risiko pada industri perbankan. Dan selanjutnya, dampak moneter dari krisis perbankan. Yang pertama, menurut Herrero menunjukkan bahwa dampak moneter dan krisis perbankan tergantung pada sumber dan skop krisis, yaitu semakin besar cakupan krisis dalam bentuk jumlah bank dan aset yang dipengaruhi secara substansial akan memiliki moneter yang lebih besar. Berikut dampak moneter dari krisis perbankan. Yang pertama, kredit dan moneter agregat menjadi relatif tidak stabil dalam masa krisis. Yang kedua, velositas pendapatan cenderung turun sebelum krisis perbankan dan naik setelah krisis. Yang ketiga, multiplier uang yang cenderung mengalami kenaikan sebelum krisis, dan yang terakhir yaitu mekanisme transmisi kredit dan suku bunga cenderung terdistorsi selama krisis perbankan. Resolusi atas krisis perbankan. Menurut Goldstein dan Turner menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan krisis perbankan diperlukan penguatan sistem perbankan itu sendiri, sehingga mereka menganjurkan kebijakan yang digunakan untuk memperkuat sistem perbankan, yaitu pertama, mengurangi ketidakstabilan, kedua, pertahanan terhadap ledakan pinjaman, yang ketiga, mengurangi ketidaksesuaian likuiditas, yang keempat, penyiapan liberalisasi finansial yang lebih baik, yang kelima, penurunan keterlibatan pemerintah, yang keenam, penguatan kerangka akuntansi, disclosure, dan hukum, dan yang terakhir, pengelolaan sistem nilai tukar yang baik. Materi berikutnya, risiko sistemik. Risiko sistemik merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membangun stabilitas sistem keuangan di suatu negara, karena financial imperfections antara lain asymmetric information, agency program, moral hazard yang menyebabkan excessive risk taking behavior, contagion risk, dan prosiklisitas intermediasi keuangan. Berikut definisi risiko sistem. Berikut definisi risiko sistemik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Bartholomew dan Billy Warren. Risiko sistemik mengacu pada suatu big shock atau macro shock yang menghasilkan dampak negatif secara hampir bersamaan mempengaruhi suatu perekonomian domestik. Jadi, risiko sistemik di sini mengacu pada suatu kejadian yang mempengaruhi perbankan atau perekonomian, bukan hanya pada beberapa institusi. Yang kedua, menurut Frederick Miskin, risiko sistemik itu mengacu kemungkinan terjadinya suatu kejutan, biasanya kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan distorsi informasi pada pasar-pasar keuangan yang membuat pasar dan tidak secara efektif menyalurkan dana-dana kepada pihak-pihak yang memiliki peluang investasi yang paling produktif. Namun bagaimana perpindahan dari pengaruh Microsoft ke unit individual tidak dijelaskan di olehnya. Ketika menurut George G. Kaufman, risiko sistemik itu peluang terjadinya kerugian kumulatif dari suatu kejadian yang membentuk suatu deret kejadian yang beruntun sepanjang suatu rantai dari institusi atau pasar yang membentuk suatu sistem. Penyebab dan dampak risiko perbankan. Risiko sistemik pada sistem perbankan disebabkan oleh adanya korelasi yang tinggi dari kegagalan bank-bank pada suatu negara, sejumlah negara, atau secara global. Risiko sistemik juga bisa terjadi pada bagian-bagian lain dari sektor keuangan dan bisa berdampak secara domestik maupun
transnasional. Dampaknya yaitu potensi penyebaran masalah atau contagion effect dari suatu bank bermasalah dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas bank-bank lain yang berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan yang akan mengancam stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, cara mengatasi risiko sistemik. Pertama, penyangga modal likuiditas rata-rata harus tinggi dari waktu ke waktu. Yang kedua, membangun dan menurunkan buffer secara masif kurs. Yang ketiga, mendorong bank untuk menggunakan provisi berwawasan ke depan yang berdasarkan kerugian yang diharapkan. Yang keempat, perangkat kebijakan makroprudensial lainnya yang digunakan untuk membatasi atau mencegah terjadinya ketidakseimbangan makroekonomi dan keuangan. Sekian dari presentasi saya. Apabila kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.